Selamat pagi ya. Kita mulai masuk topik 11 sih harusnya. Ini saya ambil dari yang KPZ ya. Saya ambil dari yang KPZ. Sudah ada di ULS juga. Tentang CRUD dengan ajak dan modal ya. Review sedikit yang kemarin. Terakhir kita sudah bikin sampai ini ya, edit, hapus ya. Sebelumnya kita sudah bikin yang supplier baru, membuka halaman baru, halaman create kemarin. Ya, kemudian kalau di cancel dia reload lagi. Kalau disimpan masuk ke sini ya. Jadi disimpan tes 1 2 3 disimpan karena memang mau dia halaman lain gitu. Nah, dia masuk lagi ke halaman daftar. Kemudian minggu kemarin kita bikin editnya. Editnya membuka juga halaman baru, halaman edit. Beritanya di sini sudah ada isinya. Ya. Tes ABC 1 2 3. Nanti di sini buka lagi halaman list dengan menitipkan data flash data. Ya, flash data diambil dari session. Kemudian kita juga sudah lakukan hapus. Nah, biasanya untuk hapus ini dikasih konfirmasi dahulu. Apakah Anda yakin? Apakah Anda benar-benar yakin? Apakah Anda benar-benar yakin? Nah, gitu. Kalau sudah oke, nggak pada halamannya, tapi langsung ke controller, menghapus data, kemudian kembali lagi ke halaman ini. Nah, hari ini kita akan tambahkan bentuk UI UX ya, behavior UI UX yang agak beda. Yang agak beda yaitu dengan modal. Ya, dengan modal. Pertama kita tambahkan yang tambah data dulu. Jadi membuat halaman baru, tambah supplier baru gitu ya. Nanti biar yang lainnya ini tidak terganggu, kita bikin tombol-tombol sendiri. Kita bikin tombol baru di sini, kalau mau nyoba juga nanti ada tombol baru, di sini juga ada tombol baru. Jadi semua masih berfungsi. Nah, ini behavior yang mungkin bisa dipakai untuk ya mungkin kalau mau bentuk yang lain selain membuka halaman baru begitu. Nanti kita bikin yang pertama ada tambah data, membuka halaman modal, jadi membuka modal di depan, kemudian diisi, kemudian disimpan, memanggil halaman ini lagi, yang pertama. Yang kedua ada edit, edit diklik, membuka modal, kemudian disimpan, juga seperti itu. Muter ke halaman ini lagi, di reload lagi. Yang ketiga, edit, tapi saat simpan nggak perlu reload. Jadi misalkan cari kue diedit, nanti yang refresh adalah ini saja, kolom ini, cari kue sama mungkin kalau alamatnya diedit yang refresh juga ini saja. Jadi tidak perlu reload. Yang keempat, hapus ya. Kalau ini kan hapusnya tadi muter lagi ya, reload lagi. Yang nanti kita buat hapus langsung hilang ya, jadi tidak di-reload. Nah, itu menggunakan Ajax. Jadi ada 4. Ini pakai modal, mungkin belum pakai Ajax. Ini pakai modal, Ajax-nya digunakan untuk mengisikan formnya ya. Modalnya kosongan, struktur awalnya kosong, kemudian isinya kan diambil dari data yang kita klik. Nah, itu butuh Ajax ya, karena isinya dinamis. Jadi Ajax-nya dipakai di situ. Tapi saat simpan tidak pakai Ajax. Nah, yang ketiga ini baru simpannya pakai Ajax. Jadi di sini ada Ajax untuk mengisikan form. Di sini ada Ajax lagi untuk mengupdate data.
Kemudian di sini juga ada ajak lagi, nggak ada modalnya karena memang nggak ada tampilannya saat delete ya. Begitu. Kita akan langsung lakukan membuat modal untuk submission ya, membuat modal untuk submission. Kita siapkan dulu tombolnya. Ini tombolnya. Pakai tombol untuk membuka modal. Kemudian modalnya ada di belakang di sini. Ya, ini nanti kita coba dulu, diklik apakah benar modalnya keluar. Ya, di sini ada href ke modal create. Ya, ini modal create. Masuk ke ID-nya ini kan. Nanti kita copy saja dari sini. Ya, kita lakukan ya. Buttonnya dulu. Masuk ke supplier index ya. Kemarin kita tambahkan ini page toolbar untuk mengisi, menambahkan tombolnya ya. Kita tambahkan lagi di situ href tadi ngelink ke apa tadi, modal create. Untuk ngelink ke modal ada data toggle diisi modal. Terus bikin kelasnya, kalau misalnya mau warna biru dan sebagainya bisa kopas dari sini. Button info ini warna biru. Terus ada tulisan misalkan supplier dengan modal ya, plus supplier with modal. Ya. Itu saya kopas ke chat ya, biar kalau ketinggalan bisa ngikuti lebih cepat. Terus modalnya di copy saja dari slide. Ini strukturnya ada div modal feed, ada modal dialog, ada modal konten. Nah, di sini akan membentuk apa namanya struktur modalnya. Isinya sendiri baru mulai di header. Header, terus ada body, kemudian ada footer. Kita taruh di suatu tempat. Ya mungkin di sini. Nanti yang edit juga kita taruh di sebelahnya di sini. Ya, ini nanti tengah-tengahnya ini kita ganti dengan form supplier kosong gitu ya. Bisa ambil dari create bleed.php. Ya. Ini bisa dikopas juga dari slide, tapi saya taruh juga di chat. Oke, kita simpan ya. Terus dicek modalnya keluar apa enggak. Tuh, supplier with modal diklik. Nah, itu keluar ya, modalnya berhasil. Kita akan ambil isi yang ada di create.bleed.php. Ya, diisi formnya ini. Formnya ini di-cut, dimasukkan ke tengah-tengahnya modal body. Ya, di sini ya.
Ya, di situ. Nah, ini sebenarnya sudah jadi, sudah bisa dipakai. Tapi nanti kita akan lihat ada tombol yang redundant itu ya. Di sini ada cancel, kemudian di sini ada close. Ya, kita coba. Masuk ke yang tadi. Nah, ini sudah ada tambahan field nama sama alamat. Nah, ini sudah berfungsi karena yang berfungsi kan formnya. Ya. Ya, diisi biasa gitu ya. Tes 1, 2, 3 ABC. Di submit sudah bisa jalan. Nah, sudah bisa jalan, ini nambah. Ya, nambah ya. Terus tapi bentuknya begini ya, cancelnya ini masih reload ya. Jadi lebih cocok sebenarnya cancelnya ini pakai close yang ada di sini. Kan begitu. Terus sama ini, kalau misalkan tombolnya mau ditaruh di bawah sini gitu ya. Ya, ini juga bisa. Jadi karena ini adalah header, ini body, ini footer. Nah, formnya kita taruh atasnya. Jadi formnya biar melingkupi header, body sama footer. Yang saat ini kan formnya ada di body saja. Jadi formnya kita naikkan sampai di atasnya header, form tutupnya diturunkan sampai di bawahnya footer. Kemudian tombol ini dipindah ke footer. Ya. Di sini ada action. Kemarin kita punya div action gitu ya. Action group. Nah, itu bisa dihapus. Kita menggunakan footer yang ada di sini. Ya, kita lakukan ya biar tampilannya lebih enak dilihat. Jadi mana form tadi? Ini formnya ditaruh di atasnya konten, di bawahnya konten, di atasnya header, terus form tutupnya ditaruh di bawahnya footer. Ditaruh di bawahnya footer ya. Terus yang kita pakai close ini jadi cancel saja ini. Cancel. Nah, untuk menutup modal menggunakan ini data dismiss sama dengan modal. Ya toh, menggunakan data dismiss modal. Nanti saat button simpan, kalau setelah simpan mau nutup, itu juga bisa menggunakan ini. Data dismiss sama dengan modal. Jadi yang ini button submit-nya kita pindah. Button submit dipindah ke footer. Itu ya. Yang cancelnya jadi nggak perlu. Form action ini juga kayaknya nggak perlu. Kita sudah pakai tempat di footer. Gitu. Ya, disimpan, dicoba lagi.
Karena ada perubahan di indeks, maka perlu di refresh dulu. Ya, terus di add lagi. Nah, bentuknya sudah lebih bagus ya. Oke, tes 567, alamat Kertajaya, simpan. Nah, masih jalan. Ya, saya hapus. Itu. Untuk yang pertama sudah selesai, kita berhenti sebentar, cek untuk yang masih kesulitan ya. Saya kopas juga form ini, form modal create di chat. Oh, gak cukup tempatnya kalau ditaruh di chat. Gimana caranya? Cuma sampai tutupnya apa tadi? Teks area. Apa ya, dua kali chat berarti. Apa yang chat? Nah, itu udah sampai dengan teks area. Ya, tombol tutupnya footer, dari tutupnya form body sama kelanjutannya footernya. Ya, itu disambung. Ya, itu untuk formnya. Silahkan dicoba dulu. Kalau ada yang kesulitan bisa disampaikan. Aman. Ya, masih gampang ya. Jadi sebenarnya kalau mau agak lebih niat begitu, ini bisa juga mengisi ini, kemudian saat submit menambah row gitu ya, menambah row di sini. Jadi ini nggak perlu reload, tapi kita menambahkan baris baru. Nah, bisa pakai HTML append, ditaruh di tabel, di tabelnya di append HTML dengan struktur TR, TD dan sebagainya. Tapi agak rumit ya, apalagi nanti kalau button-button di sini cukup banyak. Ya, mungkin secara apa namanya, codingnya agak panjang. Ya, harus kopas ini juga dibuat dalam suatu fungsi. Atau waktu membuat ini itu juga sudah dilepas, masing-masing TR-nya ini dibuat dalam sebuah fungsi. Nah, itu biar bisa lebih fleksibel. Jadi ada perubahannya, perubahan saat list sama ada perubahan saat setelah sebuah baru itu sama begitu. Ya, tapi kita nggak ajarkan. Kalau misalkan dipakai untuk project atau TA atau KP lebih bagus ya. Jadi ditambah yang gampang memang reload lagi ya, yang gampang memang reload lagi. Tapi kalau misalkan mau nambah di bawah itu juga bisa sebenarnya. Nah, yang kita akan lakukan nanti editnya. Ya, editnya kita akan ganti di sini sama di sini karena cuma ganti sedikit gitu ya, ini sama ini. Jadi cukup mudah. Saat hapus juga langsung kita hapus TR-nya, di remove, itu juga cukup mudah. Nah, jadi kita akan lakukan edit
dan hapus yang tanpa reload nanti. Ya, tapi sebelumnya kita akan bikin edit yang dengan reload dulu. Edit dengan reload dulu. David, tapi kalau button submit di dalam modalnya dipencet atau reload? Iya, auto reload memang. Gimana maksudnya? Karena memang simpannya itu masih mereload lagi page daftar ya saat ini. Yang add ini memang reload ya, kita nggak lakukan add terus disimpan tanpa reload ya, kita memang reload ya. Itu ya, kita masuk dulu ke edit yang dengan reload. Ini sudah, ini tadi kita pindahkan di situ. Pertama kita bikin dua tipe, jadi editnya dengan modal. Tipe A tetap dengan reload. Tipe B hanya merefresh bagian yang recordnya saja. Nah ini agak panjang nanti karena Ajax itu kan kita memerlukan 4 tahap. Pertama bikin function Ajax. Kedua bikin routing. Ketiga dari routing tadi kita punya function di controller. Keempat, kalau butuh view, kita di controller tadi butuh view, kita akan bikin view-nya. Nah, nanti akan ada 4 tahap itu untuk mengisikan form editnya. Ya, form edit akan diambil dengan Ajax. Nah, kemudian tipe B, biar nggak mengganggu yang A, nanti kita bikin ulang yang A ini dengan fungsi yang mirip, tapi kita kopas tapi dibedakan nama fungsinya. Ya, kalau nanti ini misalnya namanya get edit form, nama fungsi yang dipakai di sini get edit form 2. Semua dikopas, kemudian dilanjutkan dengan Ajax lagi yang digunakan untuk mengupdate data. Oke, kita bikin yang tipe A dulu. Ya, tipe A membuka modalnya kosongan. Ya, kita bikin dulu ya. Setelah kosongan itu dia akan diisi dengan Ajax. Nah, untuk simpannya dibiarkan dulu karena memang menggunakan simpan yang masih reload. Ya, jadi simpannya dibiarkan. Fokus kita jadi bisa ke sini. Ke menampilkan modal dan mengisi data untuk editnya. Ya, kita bikin tombol baru ya. Di setiap loopingnya memanggil sebuah modal namanya modal edit. Ya. Setelah memanggil modal, dia juga melakukan pemanggilan fungsi ini on click. On click-nya manggil fungsi. Jadi dia membuka sekalian memasukkan data dengan memanggil fungsi Ajax get edit form begitu. Ya, kita lakukan. Karena ada di looping berarti ditaruh di sini ya. Ini edit yang kemarin. Ya, ditaruh di sebelum TD tombol barunya. Haref nama modalnya tadi apa? Modal editnya. Modal edit, data toggle sama dengan modal. Kelas button ini aja miripkan ini. Terus on click-nya. On click kita nanti siapkan fungsi namanya get edit form dengan parameter diambil dari ID.
Ya, parameternya diambil dari ID. Terus sudah. Nah, kata-katanya edit A, itu ya, edit tipe A. Oke. Ini saya kopas, saya taruh di chat ya. Lanjut membuat modal tapi kosongan. Jadi mungkin sampai modal konten saja. Bisa ambil dari sini. Terus nanti tengahnya kita hapus. Ini yang edit. Ini ada konten. Isinya konten dihapus. Ya. Nah, nanti kalau mau di sini bisa diisi apa namanya? Semacam loading ya, animasi, GIF animasi. Oh ya, jangan lupa di sini kasih ID. Misalkan modal konten namanya. Karena nanti kita akan mengisi ini dengan Ajax. Jadi disiapkan biar bisa diakses, kita harus tambahkan ID di sini. Ya, ID-nya ini modal edit. Ini modal edit. Modal dialog tetap. Modal konten. Isinya ini nanti bisa mungkin dibikin semacam animasi. Image kemarin punya animasi enggak ya? Saya cek dulu. Kemarin punya semacam loading animation apa enggak? Ada di HT Docs, Laravel, Dokuro TP, Public Asset, IMG. Punya enggak kita ya? Oh, ini ada loading.gif. Ya, IMG SRC biar aman berarti pakai aset ya. Aset ini. Aset itu masuk ke public. Jadi setelah public ada aset. Terus slash img tadi. Slash lagi loading.gif. Gitu ya. IMG SRD sudah. Nah, oke. Kita tes dulu. Disimpan. Kita tes dulu. Ya, edit A. Nah, itu udah muter-muter. Kok di pinggir ya. Bisa ditaruh tengah pakai div misalnya, kemudian di text alignment. Ya, misalkan datanya cukup lama ngambilnya, itu disarankan untuk membuat semacam begini biar usernya tahu kalau masih kerja begitu, bukan hang. Tadi mau ditengahkan, dikasih style aja, style apa, text align center. Untuk bentuk loading bisa ambil dari apa kemarin, preloader ya, preloaders.net. Nah, itu bisa ambil dari situ, preloaders.net. Nah, itu lucu-lucu, gratis juga, ada yang gratis. Nah, ini kalau mau yang ini bisa disimpan, kemudian di rename mungkin jadi loading.gif tadi. Atau yang ini, begitu. Atau yang ini.
Ya, preloaders atau yang ini. Nanti dilihat-lihat mana yang cocok ya, yang sesuai dengan apa. Kalau misalkan TA tentang sesuatu, nanti diambil aja yang cocok, yang ya, biasa ditaruh di situ, di sini. Gitu. Selanjutnya akan kita isi ini dengan ajak ya. Kita berhenti sebentar, apakah ada yang gagal untuk membuka ini. Kok belum di tengah? Belum saya simpan. Simpan dulu. Nah, itu sudah di tengah. Oke. Permisi Pak, mau bertanya. Ya, silahkan. Ini modalnya ditaruh di luarnya table kan ya? Iya, ya. Kenapa nggak jalan ya? Oh enggak Pak, cuma tanya. Saya kira soalnya kan mungkin buat modal yang satu-satu itu. Oh iya, ini modal yang dinamis ya. Nah, kalau mau modal yang satu-satu, bisa di dalam loopingnya terus langsung diisi. Ya, itu juga bisa. Cuma jadinya agak berat karena disiapkan apa? Setiap row-nya disiapkan modalnya. Nah, itu memang lebih gampang, cuma lebih berat, lebih besar di sini ya, di kilobyte dari user yang pakai. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita akan ambil isinya ini, diambil dari edit yang di sini. Nah, diambil dari sini. Kita bisa ambil dari yang tadi, yang sudah strukturnya sudah sesuai yang ada di form tambah ini. Nah, ini kan strukturnya sudah lebih, nah, ada header, ada footer, ada body, ada footer, sudah ada submitnya. Ya, kita ambil dari sini saja. Nanti kita ambil dari situ. Jadi disiapkan untuk masuk ke manggil apa view ya. Tadi nanti kita siapkan view yang ngambil dari sini, dari form tambah ini. Nah, untuk sampai ngambil view itu cukup panjang masih ya. Kita harus siapkan dulu fungsinya yang kita klik tadi, get edit form gitu ya. Nah, itu ditaruh dulu fungsi ajaknya di bawah di sini. Nah, kita bisa pakai yang kemarin sudah dibikin di kategori. Ya, bisa kopas dari kategori index. Nah, itu ada mirip-mirip begitu kan. Untuk ajaxnya nanti kita perbaiki tengah-tengahnya. Ya, ambil dari indeks di kategori, taruh di bagian paling bawah setelah end section. Ya, dinamakan get edit form. Yang dikirim tadi ID. Kita bikin root dengan nama misal supplier. Disamakan aja get edit form. Yang dikirim juga ID. Terus ini tadi sama dengan ID di konten, di modal konten. Tadi ID-nya kayaknya modal konten. Ya, ini adalah sama dengan ini. Ya, dia akan mengisikan di tengahnya. Jadi setelah data masuk, data diambil dari Ajax, loadingnya ini hilang ya.
div-nya juga hilang. Dia akan mengisikan di sini. Modal konten diambil dari data.message. Sudah untuk fungsinya. Ada 4 tahap ya tadi ya untuk bikin modal yang ada view-nya. Ada tampilannya. Di ini pertama fungsi ajaknya saya taruh dulu di chat. Yaitu modal bukan modal, ajak function maksudnya. Ajak functionnya sudah saya taruh di chat. Dia memerlukan routing ke supplier.getEditForm. Ya, bentuk routingnya post. Nanti kita bisa ambil juga dari kategori. Ya, dibuka routingnya. Kemarin yang ini ya, show product. Kita ambil URL-nya, mungkin kalau dipanggil pakai yang begini saja. Supplier get edit form. Controllernya ikut supplier controller. Nama root-nya kita tadi sudah namai dengan supplier get edit form juga. Ini get edit form juga ya. Nanti di controllernya ada fungsi get edit form. Form. Ya, ini untuk root-nya. Saya taruh juga di chat. Tahap kedua ya, bikin routing. Jadi function ajak membutuhkan routing. Routingnya akan menuju ke suatu function di controller. Nah ini. Jadi berikutnya kita akan membuat function di controller. Namanya get edit form. Ya, functionnya ini akan mengisikan isinya konten jadi di modal. Nah, bisa juga ambil dari kategori ya. Kita bisa ambil dari kategori. Buka lagi kategori controller. Nah, bagian ini show product ya. Dahulu kita sudah punya show product untuk mengisikan modal di kategori. Di copy. Ya, ditaruh di supplier controller. Simpan. Webnya tadi disimpan. Sekarang bikin fungsi di controller. Nah, di sini. Untuk pengiriman data bisa biar general itu biasanya menggunakan request di sini. Request. Jadi apapun baik post ataupun get, nah itu bisa diambil dengan request. Nah, jadi pembuat controller bisa nggak peduli dengan ini nanti saya ambilnya post apa get ya. Kalau yang kemarin dicoba kan pakai post. Nah ini harus koordinasi dulu dengan yang memanggil. Nah, mungkin lebih aman pakai request. Ya, kita pakai request. ID-nya diambil dulu, misalkan ID sama dengan request get ID. Kemudian ID digunakan untuk mengambil supplier. Supplier dicari yang key-nya sama dengan ID. Nah, begitu. Ini biasanya kita pakai data ya. Data.
Data dikirim nanti bersama saat kita memanggil view. Di respon nanti ada status sama message. Nah, statusnya oke, message-nya adalah untuk mengisi kontennya tadi. Jadi ini disamakan saja tempatnya biar rapi, supplier, nama fungsinya, apa tadi, get, edit, form. Ya, ini juga nama fungsinya sama. Get, edit, form, dikirimi data. Ini ya. Saya kopas ke chat. Ini saya kopas ke chat. Itu adalah fungsi untuk Gravity Controller untuk mengeluarkan tampilan view. Ya, tampilan view-nya berasal nanti dari kopas saja dari create, ya dari create tapi diisi datanya. Ya, sudah saya taruh di chatnya. Begitu. Jadi selanjutnya kita bikin fungsi get edit form dot breed, bikin file get edit form dot breed.php di dalam folder supply. Supplier ini kita bikin file baru get edit form dot breed.php. Begitu, get edit form dot breed.php. Isinya diambil dari form yang ada di create, masuk ke index lagi, ada form method post itu di dalam create. Ini hapus, mana di atasnya lagi. Nah ini ya, ini form buka sampai form tutup. Ini akan mengisikan konten modal edit, jadi ini ditaruh di get edit form. Ya, kemarin kita kalau biar dia tersimpan, jadi ini kita samakan biar bisa jalan penyimpanannya, tetap menggunakan controller update. Ya, kemarin kan kita harus ada supplier, kemudian slash, digabung dengan, kalau tadi kita sudah kirim data, berarti ininya data panah ID gitu ya. Di supplier alamat URL-nya kan suppliers dot slash ID-nya. Kemudian ditambahkan juga metode put. Ya. Terus isinya kemarin kita pakai value untuk yang nama, ya, karena dia text box. Diambilkan dari data name. Sementara yang text area ditaruh di tengah-tengahnya text area. Nah, di sini diisikan address. Address. Ya. Bodinya sama, submitnya juga sama, cuma submit dia otomatis akan menuju ke fungsi update ya, dengan bentuk ini URL-nya, metodenya post,
sama ada method put di sini, sama ada CSRF. Jadi kita tetap memanfaatkan fungsi update. Kita simpan. Saya kopas dulu di chat. Nanti kalau ada perlu perbaikan kita chat lagi. Oh, nggak selesai, nggak cukup tempatnya. Misalnya sampai modal footer. Ini ya, chatnya 2 kali. Itu terus disambung dengan modal footer. Tuh. Oke, kita akan coba di refresh. Ya, diedit yang tipe A. Nah, itu sudah masuk datanya. Contoh yang lain, misalnya bisa pastel, diklik. Nah, juga berubah. Sari kue diklik. Ya, sudah berubah. Loading kita nggak sempat tampil ya, karena datanya di lokal ya. Kalau di server beneran mungkin dan datanya banyak, baru muncul sebentar. Ya, loading GIF tadi. Ini sudah bisa disimpan karena kita sudah mengikuti aturan submit untuk update ya. Tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, B, C, D, E, F, submit. Nah, itu jalan kan. Tapi masih reload. Ya, nggak apa-apa, masih reload dulu. Jadi yang A ini membuka, kemudian menyimpan, di submit, kemudian dia reload lagi. Gitu. Nah, habis ini kita bikin yang B, tapi sebelumnya ya dipastikan ini jalan dulu karena kita akan kopas semua yang ada di A tadi, dikopas untuk masuk ke B, edit B, biar nggak mengganggu yang edit A ini. Ya, silahkan kalau ada yang kesulitan. Saya capture sekalian. Ada yang nggak jalan? Nggak ada. Oh, ini ada. Loading terus. Oke, dilihat ya update nego, silahkan. Saya share screen ya Pak. Iya. Ini Pak, ngeling terus. Habis on click tadi, mana fungsi ininya? Fungsi ajaknya. Modal konten sudah kasih ID ya. ID Modal. yang di Sudah Pak.
Coba lihat. Yang di sini. Itu Nih. modal konten. Oh ya, sudah. Oke, terus bawah lagi. Kembali ke sana tadi. Gimana, Kembali Pak? ke function ajaknya. Kembali ke fungsi ajak. Nah, kita cek lagi. Ada itu nggak konsolnya kelihatan nggak errornya? Error JavaScript. Coba dilihat di situ di browsernya aja. Oh, Diedit dulu. Coba diedit lagi. Nah, itu get edit form is not defined. Jadi fungsinya ini nggak terdeteksi. Sudah memasukkan itu belum? Script di layout. Itu section JavaScript toh. Nah, itu di dalamnya template ya. Template-nya apa? Conware Blade. Itu ada yield-nya. Conware Blade. Atas. di dalam layout ya, Pak. Ada bagian sebelumnya head tutup. Yield content. Sebelumnya tutupnya head. Sebelumnya tutupnya head. JavaScript kan taruh di situ. Nah, di situ kan nggak ada tuh di atas baris ke 49 gitu. Ya, sebelum head baris ke 50. Nah, bikinlah baru aja yield, enter, yield, add yield, JavaScript string. Ini, Pak. Iya. Yang lain juga mungkin mirip ya, dicek juga ya. David cuma Anastasia juga dicek. Oke, terima kasih, Pak. Silahkan David. Mungkin kasusnya sama, belum ada yieldnya di Conware Blade. Anastasia juga. Nah, kalau itu sudah bisa ditampilkan saja. Izin share screen ya, Pak. Ya. Yield-nya sudah ada ya, Pak. Errornya apa? Dilihat inspect element. Masuk konsol, terus diklik lagi. Ya. Expose internal server error. Oke, jadi ada error kalau nggak di controller di PHP-nya. Oke, kita lihat PHP-nya. Apa controllernya dulu deh. Supplier controller. Ya, bawah. Di kaono get edit form itu masih show product. Oh iya. Belum diganti. Nah ya sudah, Pak. Kosong namanya. Namanya kosong berarti di get edit form name tadi, data name. Nah, itu. Cip. Oke. Yang lain dulu. Yang belum tampil isinya modal. Mungkin beda nama, Pak, yang di database. Iya.
Oke, Anastasia sudah. Berarti sudah semua dong. Oke, sudah ya, berarti ya. Nah, itu dikupas lagi, biar nggak mengganggu, biar tombolnya tetap bisa buat belajar, bisa buat dikopas-kopas untuk project yang lain. Kita bikin bentuk tombol baru, kemudian semua fungsinya dikasih angka 2 gitu ya. Jadi get edit form 2. Ya, get edit form 2. Nanti sampai berfungsi mirip. Setelah berfungsi mirip, nanti kita ubah update-nya. Ya, masuk slide dulu. Ini sudah, tadi ya diedit di sini, harusnya ini juga dilingkari. Method put-nya ini juga kita tambahkan. Cuma kelewat untuk lingkarannya. Kita kopas dulu. Nah, ini tadi. Hasilnya tadi sudah. Jadi kalau misalkan tabelnya cukup banyak gitu ya, mungkin nggak terlalu penting untuk mereload semuanya gitu ya. Dia akan menghabiskan waktu dan bandwidth. Ya, apalagi kalau tabelnya cukup besar. Nah, itu kita bisa membuat tipe B, yaitu nggak refresh, tapi TD-nya saja yang berubah. Jadi langkahnya yang pertama adalah kita tambahkan ID di TD yang mau di refresh ya. ID-nya bisa pakai string terus digabung dengan ID. Ya, digabung dengan ID dari database biar beda-beda ya, karena wajib beda. Kemudian bikin lagi tombol, bisa kopas dari yang tipe A. Kemudian saat submit, ini mirip, nanti perlakuannya sangat mirip. Tapi saat simpan, kita nggak pakai simpan, tapi nggak pakai submit, tapi menggunakan button biasa yang memanggil ajak. Nah, jadi kita bikin langkah lagi, nanti 4 langkah lagi. Mungkin 3 sih, karena dia nggak memerlukan form. 3 langkah lagi. Ajak function, routing, terus sama controller. Oke, yang pertama kita siapkan ID dikasih TD dikasih ID ya. Kasih saja TD underscore name digabung dengan ID-nya untuk yang nama, TD underscore address digabung dengan ID untuk yang kolom address. Ya, buka kembali index. Di sini ID ini nggak berubah, jadi kita nggak perlu kasih sesuatu. Yang mau di refresh itu yang dikasih ini ya, mau di refresh nanti. TD name digabung dengan ID. Yang bawah juga. TD address yang TD address digabung dengan ID. Oke, kalau sudah, selanjutnya bikin tombol persis seperti yang A. Ya, kopas lagi, tapi semua pakai kata 2 gitu, tanda 2, get edit form 2. Edit B ya, tombolnya edit B. Modal editnya tetap bisa kita pakai ya, karena kan yang berubah isinya saja, di mana tombol submit itu juga berada di isinya. Jadi modal edit tetap bisa kita pakai, nggak perlu modal edit 2 ya, karena kita nggak mengubah struktur dasar dari modal.
Jadi kita siapkan get edit form 2, nanti ada function juga get edit form 2. Ya. Di sini kita siapkan get edit form 2, mirip sekali, nggak apa-apa. Yang penting nanti yang terakhir yang berbeda. Nah, ini get edit form 2. Gitu. Dia akan memakai routing yang juga get supplier.get edit form 2. Ya, modal konten yang diisi sama. Disimpan. Selanjutnya kita masuk ke web.php, bikin routing ke get edit form 2. Ini kopas saja. Ini tinggal dikasih 2 di sini, 2 di sini, 2 di sini. Demikian juga dengan controller. Nah, ini juga. Sampai nanti filenya juga, file view-nya juga miripkan dulu. Controller dimiripkan, get edit form 2. Ambil datanya sama, view-nya yang beda. Dia menggunakan get edit form 2. Nah, tujuan kita itu biar mendapatkan view yang beda ini, biar tidak mengganggu yang view yang lama. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita ambil view yang lama, dikopas ke get edit form 2. Dari get edit form, ditaruh di get edit form 2, dipastikan jalan dulu, habis itu kita modifikasi. Bikin file baru di supplier, get edit form 2. Get edit form 2.create.php. Ya, isinya bisa ambil dari get edit form, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini dicek dulu ya, dites dulu. Setelah berhasil, nanti button submit-nya ini kita ganti. Saya cek dulu, di refresh, ada edit B di situ, di edit, tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E, F, submit. Nah, ini masih berlaku sama. Ya. Oke, gitu. Selanjutnya, ini nggak mau manggil apa, tidak menggunakan postingnya ini. Ya, jadi ini sebenarnya dihapus juga nggak apa-apa. Oke. Ini akan menggunakan fungsi ajak, ya, buttonnya. Tipenya diganti button. Kemudian ada on click yang memanggil, ya sebut saja, dia akan save data dan update TD. Ya, parameternya ID. Data panah ID. Gini ya. Kita kembali ke slide dulu. Edit sudah, get edit form sudah, root-nya sudah, root controller untuk ngambil data sudah. Oh, ini sama ini. Biar bisa diambil nama sama alamat ini dikasih ID. Nah, ini ID ini kalau kemarin kita sudah pakai, ini belum dipakai sih, cuma ini sudah terpakai di
form create ya, form create. Jadi ini untuk edit harus diganti namanya. Ya, karena di dalam satu halaman itu ID-nya harus beda. Kalau ada yang sama nanti mungkin ada kemungkinan salah ambil. Ini sebut saja dengan name. Ya, yang ini sebut saja dengan address. Nanti nilainya di sini akan diambil dengan jQuery. Ya, terus kemudian dikirim sebagai parameter. Jadi ini ditambah ID, ini tambah ID. Kemudian buttonnya diganti button biasa, memanggil fungsi ajak save data update PD. Ya, sudah ya, sama save data update PD. Begitu. Kalau sudah, kita siapkan fungsinya ini. Ya, masuk indeks. Kita bikin fungsi save data update PD. Ambil saja dari sini. Nama fungsi ajaknya save data update PD. Tapi update PD itu berada di JavaScript di sini. Jadi nanti untuk nama controllernya kita save data begitu saja. Ya. Kita akan mengambil nilai yang ada di text box dan text area. Ya, kasih nama sama, misalnya name juga diambil dengan jQuery yang ID-nya name.value-nya. Demikian juga dengan address. Diambil dari address. Begitu. Routingnya nanti kita akan pakai nama save data ya. Update TD-nya dilakukan di sini. Save data. Ada token sudah betul, ID juga dikirim. Name ya, bersama name diisikan dengan name dan address titik 2. Address diisikan dengan address. Nah, di sini kalau sukses, kita akan cek dulu. Jadi nggak harus langsung mengupdate. Misal sukses if data dot apa tadi status ya sama dengan oke, baru kita mungkin di alert dulu. Alert message-nya adalah message sukses atau message gagal ya. Jadi bisa di alert message MSG-nya. Terus TD yang ada di tabel tadi kita refresh. Tadi namanya TD name digabung dengan ID. Ya. Isinya akan kita isi dengan name. Yang address juga. TD address. Isinya kita isi dengan address. Gitu ya. Cek dulu di slide. Sudah sama. Saya kopas di chat. Save data update PD.
Tuh, sudah full, itu bisa ditaruh di chat sampai mulai fungsinya sampai selesai. Oke, simpan. Selanjutnya kita siapkan routing ke supplier.savedata. Masuk ke web PHP. Ya, ambil dari sini lagi, namanya save data tadi. Save data, D-nya besar. Save data di sini, save data di sini, dan di sini. Ya, routing ini akan memanggil fungsi save data yang ada di supplier control. Oke. Kita akan tambahkan di supplier controller fungsi save data. Ya. Jadi di sini ada request untuk ID sama ya. Kita ambil dulu suppliernya, mungkin ini bukan data tapi supplier. Terus kan kemarin untuk update itu bisa langsung supplier diisikan ya. Namanya langsung diupdate dengan isi request-nya. Get name. Alamat juga. Address. Terus update-nya. Save apa update? Bisa kopas dari fungsi update. Mana fungsi update? Save, supplier save. Ya, begitu. Supplier save, nanti ada OK. Mungkin message-nya ini message biasa saja. Ya. Sukses mengubah data supplier. Ya, karena memang tidak ada view-nya. Jadi 3 tahap saja. Oke, edit form 2 masih. Tadi apa? Save data. Save data. Errornya kenapa ini? Ini tutupnya ini tutupnya ini sudah betul. Oh, sudah kok, ini kurang disimpan saja. Ya, ini saya taruh di chat juga ya. Public function save data. Ya, disimpan, terus dicoba. Oke, saya coba ini edit. Ini T1, 2, 3 ya, ada di sini. T1, 3, 4, 5, saya jadikan T1, 2, 3. Alamat jadi ABC. Saya submit. Sukses mengubah data supplier, oke. Nah, ini berubah. Ini juga berubah. Tapi ini belum nutup, lupa tadi. Oke, biar nutup, button close-nya ditambahi dengan data dismiss. Ya, ditambah dengan data dismiss. Buka indeks lagi ya. Bukan.
get form edit. Nah, ini dia. Buka lagi get edit form 2, tombol submit ini harusnya ada data dismiss modal. Ya, jadi saat diklik biar nutup. Kita refresh dulu. Edit 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, B, C, D, E, F. Submit. Nah, itu nutup. Sukses mengubah data supplier. Saat di OK. Nah, ini berubah. Kalau mau berubah dulu baru keluar message, ya tinggal diganti saja urutan dari JavaScript-nya ini. Nah, ini. Misal mau berubah dulu baru alert, ya di sini. Kalau alertnya mau tampil di mana tadi namanya, di bentuk ini, ya bisa juga pakai jQuery mengubah ini. Nah, ini dikasih ID, ya ini dikasih ID kemudian dikeluarkan gitu. Tapi ini nggak ada, jadi disiapkan dulu di sini. Disiapkan, tapi masih apa? Displaynya non, masih hide, display non, tersembunyi. Bisa ditampilkan dengan show. Nah, itu kalau mau ditaruh di sini. Coba ya. Saya taruhkan di sini. Misal mau ditambahkan bukan alert tapi semacam note begini. Note sukses, kasih aja ID-nya pesan. Ya, pesan ini isinya nanti bisa diisi. Ini dihapus saja. Kemudian dikasih hidden style display non. Nah, itu kalau mau di situ. Di sini jadinya pesan dikeluarkan itu pakai show. Nah, isinya pesan diisi dengan message. Pesan.html data.message. Misalkan nggak mau pakai alert, biar sama kayak simpan yang atau yang kemarin. Oke, saya refresh lagi. Edit. Sekarang dihapus. Hapus. Submit. Nah, itu. Begitu ceritanya. Jadi ada message sama ini ya berubah. Oke, silahkan. Ini adalah yang ketiga ya. Yang keempat nanti lebih gampang. Ini yang paling sulit. Silahkan kalau ada yang kesulitan. Permisi, Pak. Iya, silahkan. Jadi alertnya saya tidak jalan itu berarti apa JavaScript-nya nggak jalan ya, Pak? Coba lihat. Ada errornya nggak? Di browser nggak ada sih, Pak. Saya share screen, Pak. Masuknya ke yang ini, Pak. Oh, buttonnya masih submit mungkin. Coba lihat get edit form 2.
Sudah button. Hmm. Di trace ya, coba diedit. Habis diedit kita lihat itu beneran manggil get edit form ini atau enggak. Coba dijalankan aja di browser. Nah, terus kemudian diklik yang B. Atau bentar, diklik kanan di submitnya. Lagi. Nah, diklik kanan submitnya itu klik kanan inspect elemen. Oh, tutup submit. Nah, mungkin ini pakai yang satu, Bang. Coba dibuka controllernya. Controller. Oh, ini 2 ya, Pak ya? Oh, iya. Save Jadi datanya ada yang salah error. di Save data. Lihat lagi di situ. Get ID, supplier find ID. Oh, nama samanya sudah ya. Name sudah. Oke. tiketnya pakai yang TD itu atau bukan, Pak? Ini yang dikirim di function JavaScript. Memang namanya nama supplier ya, alamat ya memang. Di database. Oke, nggak apa-apa. Itu errornya bisa diklik nggak itu save data di tadi browsernya tadi. Nah itu diklik aja. Ini errornya bukan di browsernya itu diklik ya, ini biar lebih kelihatan. Nah itu SQL yang error, query-nya ya, SQL state integrity constraint. Kok bisa integrity constraint? ID-nya nggak dia edit toh padahal. Lihat lagi, nama diganti, kenapa nggak mau? Kena integrity. Ya. Memang ini name ya tadi. Coba lihat JavaScript-nya. Save data yang dikirim. Save data. Nah itu nama. Oh ini nama supplier. Jadi berarti pakai yang ini, Pak? Iya pakai yang itu. Constraint-nya berarti nggak boleh 0 tadi. Nah di situ nama supplier, alamatnya. Oke. Nah, oke. Terima kasih, Pak. Oke. Ini Pak, saya ketinggalan tadi Pak. Iya. Gimana? Untuk yang kan ada get edit form 2 ada save data. Nah itu ngarahnya kemana Pak? Bentar.
get edit form. Yang button edit itu mengarah kemana, Pak? Ini ya, save data update TD itu akan kita siapkan ajaknya. Ajaknya ada di sini. Save data update TD. Ini sudah dikopas tadi. Ya. Nah, di sini mengarah ke routing dulu. Ada routing supplier.save data. Ada di WPHP. Ini supplier controller save data. Nah, kemudian di supplier controller ada save data. Sudah saya taruh di chat. Oke. Itu dulu ya Anastasia tadi ya. Bentar. Ya, silakan Anastasia. Error controller show. Kok sampai ke show? Coba dilihat, kita cek. Oh iya Pak, ini errornya sudah berubah sih Pak. Errornya tadi integrity violation constraint lagi. Ini yang pakai V1 ya Pak? Oh, V1. Iya, saya nyoba-nyoba yang V1 lagi, terus habis gitu error. Nama supplier tidak boleh 0. Kok bisa 0 ya? Kok bisa ikut? Value-nya. Iya. Saya coba cek apanya namanya ya. Ini pakai submit toh. Yang V1 tadi pakai submit kan ya Pak ya? Iya, pakai submit. Iya, ini. Nah, terus dicek. Harusnya kan kita nggak ngubah apa-apa. Coba dilihat di put dan sebagainya. Metode putnya mungkin belum. Lihat di get form, Itu ya, edit form 1. Ya. Kelihatan. Share screen-nya mungkin belum. Maaf Pak, tadi saya agak nggak dengar. Membuka apa ini Pak? Ini share screen-nya belum kelihatan. Oh, sebentar. Sudah Pak? Ini yang edit 1. Edit 1 itu loh, kok ada body segala. Sebentar, kok begini bentuknya ya? Dari mana dapatnya ini? Yang apa Pak? Formnya kah? Oh, itu kan harusnya cuma form saja, bodinya kan nggak usah. Terus atasnya itu root supplier.update itu betul pakai root name. Terus ininya harusnya data yang dikirim itu data panah ID. Nah, itu ID. Nah, begitu. Sip. Oh iya, sebentar saya coba. Oh, masih error, Pak. Enggak kelihatan juga. Error apa? Sama integrity violation constraint. Jadi lihat tadi datanya sudah isi supplier.
ini kan name, namanya name, ininya address juga sudah sama. Metodenya sudah full juga. Apa ya? Kalau lihat di update-nya, kemarin bisa tuh update-nya udah. Tadi saya coba bisa sih ini, Pak. Terus habis ngeklik yang form 2, terus habis itu saya coba lagi loh, kok error ya. Kok aneh. Mungkin Iya, kayak Pak. WPHP-nya, coba WPHP-nya salah kopas. Mana? Post supplier save data. Itu nggak ada masalah. Oh ini. Oh enggak sih, itu sudah sama supplier. Oke, kita lihat supplier controller. Controllernya berarti itu kan masuk di update. Coba masuk di update. Nah di situ. Nah itu kan update jadi nama sama alamat ini. Padahal tadi address sama name. Oh, berarti name-nya ini harus saya ganti ya, Pak ya. Nah itu. Oke. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya, silahkan ada lagi sebelum masuk yang bagian terakhir. Oke, masuk bagian terakhir ya. Bagian terakhir adalah delete tanpa refresh. Nah, kali ini kita akan menghilangkan TR, jadi TR-nya perlu dikasih ID. Terus tombol delete-nya, kita bikin tombol delete baru, itu memanggil ajak ya, jauh lebih sederhana dari yang tadi. Memanggil ajak, pakai ID biasa saja, nggak usah pakai inputan kan, jadi inputannya bisa dihapus. Kemudian ajak tadi menghapus, fungsinya akan delete data dan meremove TR. Ya, jadi pertama kita siapkan TR, kasih ID misalkan TR underscore ID-nya. Terus di situ ada tambahan tombol, ya, tombolnya kasih konfirmasi juga, confirm are you sure begitu ya, baru dilakukan delete data remove TR. Terus kita siapkan ajak functionnya. Kalau oke, maka ngapain? Alert boleh, pakai yang tadi juga boleh. Node-nya dikeluarkan. Ya. Jika oke, maka TR-nya di-remove. Ya. Jadi kalau oke ini datanya sudah nggak ada sebenarnya. Jadi kita tinggal sinkronisasi dengan data TR-nya dihapus. Begitu saja. Nah, nanti untuk delete-nya biasa, kita bikin kirim data delete. Kemudian kita kopas dari yang tadi, tapi supplier.delete. Ya. Ya, cuma di try and catch. Jadi kalau delete yang sudah dipakai di produk kan nggak bisa. Nah, ini bisa kopas dari destroy yang kemarin. Ya, kita lakukan. Tambahkan ID di PR. Di index, pas looping, di TR. Di sini kasih ID karena nanti kita akan akses via jQuery. ID sama dengan misalkan TR underscore digabung dengan ID.
Terus ada tombol delete. Tombol delete. Mungkin setelah home delete-nya ini ya. Kita bikin enggak ahref sebenarnya. Button saja ini. Kita lihat di slide dia button apa enggak. OA juga. Nggak ada harifnya. Kelas langsung. Kelas, button kecil, warna merah, button danger. Ya. Saat on click, ada konfirmasi dulu. Apakah Anda yakin? Jika iya, akan melanjutkan ke fungsi delete data remove tr. Ya, delete data remove tr. Dengan parameter ID. Delete 2 misalkan namanya. Saya taruh di chat ya untuk button delete-nya. Ini 3 saja ini. Jadi siapkan button. Habis itu 3 saja karena nggak ada tampilan. Pertama functionnya dulu. Delete data. Apa tadi? Delete data remove tr. Remove tr. ID aja nih, name sama address ada. Fungsinya nanti dibiarkan saja untuk delete data, remove tr-nya ada di sini. Jadi fungsinya namanya delete data. Parameter name dan address nggak ada. Jika oke, maka pesan show kalau mau pakai pesan atau pakai alert saja. Alert data.message. Terus tr-nya di remove. tr digabung dengan ID dilakukan remove. Ya, kalau nggak boleh delete juga di alert saja message-nya. Data.message. Jadi kalau oke, nanti kalau statusnya gagal dia masuk sini, tapi di alert saja juga. Itu ya, saya kopas fungsinya. Delete data, remove tr. Saya taruh di chat. Delete data, remove tr sudah. Siapkan routingnya. WP-HP dibuka. Ini mirip sekali dengan ini. Kopas saja, shift-nya ganti delete. Oke. Terus
bikin fungsinya ya. Di supplier controller, kupas saja dari sini. ID betul, file juga betul, update-nya nggak ada, ininya delete. Tapi sebelum return, ini di catch dulu, try. Ini return-nya sukses menghapus data. Jika ada dia dipakai ya, catch. Kalau dipakai orang, kasih exception PDO exception misalnya. Maka tetap kita return, tapi statusnya gagal. Ya, ini tulisannya gagal gitu aja, gagal menghapus data supply. Oke, saya taruh di public. Oh, delete data ini. Delete data. Ya. Oke, kita coba ya. Di refresh, ada hapus 2 di situ. Terus supaya save data. Jangan-jangan nanti save datanya ke tutup. Enggak. Supaya save data dari mana? Ini sudah supplier delete data, ini save data. Routingnya kehapus. Oh iya, routingnya kehapus. Save data. Ya. Jadi ada 4 routing ya. Routing pertama tadi untuk bikin mengisikan edit, tapi yang dengan reload, yang ini juga mengisikan edit dengan reload, yang ini untuk menyimpan edit tanpa reload, ini menghapus data tanpa reload. Ya, dicek lagi. Delete 2 mana? Lalu error. Kita kembali ke index. On kliknya error. Biasanya kurang tanda kurung atau kurang petik gitu. Ini dia. If not confirm. Bukan yang ini, bawahnya. If apakah, oh ini harusnya confirm ini. If confirm. Nah, begini. If confirm. Apakah Anda yakin if-nya ada kurungnya di sini, ada di sini. Saya kopas lagi di chat. Ya, tombol delete 2-nya ada error, itu saya update di chat. If confirm, apakah Anda yakin? Kalau yes, nanti masuk ke sini. Di refresh lagi. Delete 2. Inspect element 2.
kurang kurung tutup. Mana kurang kurung tutup? Delete. Oh iya, delete data remove-nya kurang kurung tutup. Keliru. Kayak update lagi di chat. Nah, itu yang paling baru. Pemanggilan fungsinya kurang kurung tutup tadi. Refresh lagi. Delete. Oke, nanti error. Belum disimpan. Simpan dulu. Refresh lagi. Delete. Nah, apakah Anda yakin? Oke. Sukses menghapus data supplier. Hilang. Nah, hilang gitu ya. Langsung di remove. Delete 2. Apakah Anda yakin? Oke. Sukses menghapus data supplier di remove ya. Bisa juga pakai tanda yang dicinta di note. Ya. Bikin note yang warna merah. Terus ya perlakuannya sama kayak tadi. Di show, kemudian diisi statusnya. Oh, pas. Gitu ya. Tidak bisa ada pertanyaan untuk yang delete ini. Ya, kita akan lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.